Pemirsa, musim panen masa tanam 1 2025 sudah tiba. Namun, petani justru mengeluh karena harga gabah anjlok di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP biasa dikenal atau disebut. Kementerian Pertanian pun mendesak supaya Bulog untuk bekerja keras menyerap gabah hasil panen petani sehingga harga di pasar bisa sesuai dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bulan Januari ini sejumlah daerah di Indonesia telah memasuki masa panen padi pada masa tanam 1 tahun 2025, termasuk para petani di Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Sayangnya, panen yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi para petani, justru sebaliknya menjadi momen penuh keluh kesah karena rendahnya harga gabah. Harga gabah di tingkat petani di Kulonprogo terbilang rendah, yakni berkisar antara Rp5.500 hingga Rp5.800 per kilogram. Jauh di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen atau GKP. Bahkan tak sedikit petani yang terpaksa melepas gabahnya di harga Rp5.100 kepada tengkulak sehingga mereka kehilangan potensi penghasilan cukup besar. Kita jual cuma 5.100, kan kita rugi 1.400. Pak, untuk harga 6.500 itu mekanismenya tahu Pak dijual kemana gitu? Kalau tadi informasinya itu bisa diserap ke Bulog gitu. Kalau selama ini belum pernah? Selama ini kebanyakan tengkulak Pak, harga 5.100 itu tengkulak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyayangkan rendahnya harga gabah di tingkat petani yang jauh di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP. Amran menyebut pada musim panen masa tanam 1 tahun 2025 ini, target panen nasional sebanyak 25 juta ton. Sehingga jika rata-rata selisih harga gabah di tingkat petani dengan HPP sebesar Rp1.000, petani kehilangan potensi pendapatan hingga Rp25 triliun. Amran juga menyinggung adanya masalah pada tahap serap gabah yang seharusnya Bulog bisa turun tangan menyerap padi hasil panen petani dengan harga HPP. Yang paling penting hari ini adalah di akhir adalah serap gabah. Ini adalah kunci untuk swasembada. Harga gabah tadi kita dengar langsung dan Ibu Ketua dengar langsung, harganya Rp5.500. Di bawah harga HPP Rp6.500, berarti selisih 1.000. Selisih 1.000, rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Tani kehilangan pendapatan atau rugi itu 25 triliun. Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani. Menjadi paradoks saat musim panen tiba yang seharusnya membuat petani bahagia. Namun sebaliknya, panen justru berbuah keluh kesah. Bulog yang memiliki fungsi sebagai penjaga stabilitas harga diharap segera turun tangan membeli gabah petani dengan harga HPP sehingga selisih keuntungan bisa dinikmati para petani, tidak sekedar dinikmati oleh para tengkulak. Tim Liputan Metro TV. Jadi pemirsa, bisa dibilang anjloknya harga gabah menjadi problematika klasik sebenarnya yang dialami oleh petani di Indonesia dari waktu ke waktu. Menjadi paradoks pada saat musim panen padi tiba, namun ternyata harga gabah di tingkat petani justru rendah. Berikut paparan rasional data dan fakta yang menggambarkan betapa paradoksnya kondisi petani pada panen padi musim tanam 1 dalam segmen paradoks edisi musim panen padi harga gabah anjlok. Nah pemirsa, ini kita lihat, ini adalah musim panen gabah yang pertama pada tahun 2025 dengan target panen padi adalah jumlahnya mencapai 25 juta ton. Untuk sejumlah daerah sudah mulai panen saat ini karena saat ini sudah memasuki masa panen untuk beberapa daerah saja pemirsa. Tapi ternyata kalau seandainya panen terjadi berarti harusnya petani menjadi lebih sejahtera karena sudah sampai pada musim panen, selama ini sudah masa tanam dan akan menuai hasilnya. Ternyata kita lihat petani mengeluh harga gabah ternyata semakin rendah pemirsa. Ini adalah untuk masa tanam 1 2025. Kalau seandainya kita ingat beberapa hari yang lalu, sekitar 6 hari yang lalu, itu petani di Sukabumi
menyampaikan keluhannya karena harga gabah kering panen atau GKP itu dibeli dengan harga yang rendah. Kita lihat berapa sebenarnya harga GKP. Harga pembelian pemerintah atau HPP dihargai dengan harga Rp6.500 per kilogramnya. Ini adalah resmi dari pemerintah dikeluarkan dan berlaku untuk seluruh petani yang ada di Indonesia yang jumlahnya adalah jutaan petani. Kemudian kalau kita lihat harga di pasar, tengkulak atau middleman. Mengapa ada tengkulak atau middleman? Karena ada keterbatasan akses dalam petani untuk mencapai pasar. Nah, inilah permasalahannya ada di sini. Jadi tengkulak membeli gabah kering itu dengan harga Rp4.000 sampai dengan Rp6.400 per kilogram, alias di bawah Rp6.500 per kilogram. Sedangkan secara resmi pemerintah menetapkan HPP-nya adalah Rp6.500. Nah, kasus di Sukabumi salah satunya pemirsa, satu dari beberapa kasus yang terjadi, petani mengaku bahwa tengkulak membeli gabah tersebut dengan harga Rp5.000 per kilogram. Jadi ada kerugian yang dialami petani karena barang yang mereka jual dibeli dengan harga di bawah HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini adalah selisih harga yang terjadi di 53 kabupaten di 14 provinsi yang sudah mengalami masa panen untuk masa tanam pertama tahun 2025 ini. Kalau begitu berapa kira-kira potensi kerugiannya? Kan judulnya adalah pada saat masa tanam tiba masa panen, maka nanti akan ada penjualan yang dialami oleh petani, petani akan dapat untung. Tapi kok malah merugi, kok malah petani kita tidak sejahtera dengan kondisi yang sudah dialami saat ini. Kalau kita lihat target panennya 25 juta ton pemirsa, dengan selisih rata-rata harganya kita ambil adalah Rp1.000 di bawah harga HPP. Kita ambil karena ada yang beli di harga Rp5.000, harga Rp4.000, Rp6.400, rata-ratanya saja ada selisih harga Rp1.000 dari angka Rp6.500. Maka kalau dihitung secara keseluruhan, petani akan kehilangan potensi pendapatan mereka sebesar Rp25 triliun. Ini bukan angka yang kecil pemirsa, apalagi dan walaupun itu dibagi dengan jumlah petani yang angkanya mencapai jutaan di Indonesia ini. Jadi ada potensi kerugian mencapai Rp25 triliun. Bisa Anda bayangkan Rp25 triliun, berapa besar kesejahteraan yang bisa didapatkan oleh petani dengan level petani dengan angka Rp25 triliun. Kita lihat, jadi kalau penyebab harga gabah rendah apa sebenarnya? Harga gabah menjadi rendah dari jauh di bawah Rp6.500 per kilogramnya itu pemirsa. Yang pertama, ini semua masalah supply and demand terkait dengan produksi yang tinggi. Jadi petani kita memiliki produksi yang cukup tinggi di level petani. Ketika ada barang yang terlalu banyak, suplainya berlebihan dan permintaannya semakin sedikit, maka harga gabah akan menjadi rendah. Ini adalah konsep supply and demand. Kemudian ada lagi pemirsa, kita punya yang namanya Bulog. Bulog itu ditugaskan untuk mengendalikan harga gabah dan juga beras, baik di kalangan petani dan juga di kalangan konsumen. Ternyata sejauh ini dari pantauan, dari berita-berita yang ada, dari banyak fenomena yang terjadi, penyerapan Bulog sejauh ini tidak optimal. Harusnya Bulog menyerap gabah, menyerap beras yang berlebihan supaya harga bisa tetap terjaga, stabil. Tapi mungkin saat ini belum ada kebijakan yang langsung dan cepat tanggap terkait dengan jumlah panen yang banyak, tapi ternyata harga gabahnya mengapa menjadi sangat rendah di kalangan petani. Kemudian yang ketiga pemirsa, distribusi tidak merata. Petani kita misalnya katakanlah panen di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, di Pulau Kalimantan mungkin membutuhkan pasokan beras ataupun gabah dengan jumlah yang lebih banyak, tapi ini tidak bisa terdistribusi dengan merata. Mengapa? Semuanya karena kurang akses dari petani itu menuju ke pasar. Dan setiap kali petani akan ke pasar untuk menjual gabah ataupun beras, itu semuanya harus melalui tengkulak. Ada mekanisme yang tercipta di kalangan sistem ataupun mekanisme produksi padi di Indonesia karena tidak bisa petani langsung menuju ke pasar, jadi perlu ada tengkulak di tengahnya, dan ini tentu harusnya difasilitasi lagi oleh pemerintah. Nah, selanjutnya pemirsa, kita lihat kalau dampak harga gabah begitu rendah apa jadinya? Yang pertama, kesejahteraan petani akan semakin rendah. Itulah mengapa muncul paradoks. Jika panen, pasti petani sejahtera. Tapi ternyata pada saat panen, pembelian gabah dihargai dengan harga yang rendah, bahkan di bawah HPP. Tentu kalau dibeli di bawah HPP, kesejahteraan akan semakin rendah, tidak akan pernah naik. Kedua, motivasi bertanam padi akan terganggu pemirsa.
Bayangkan, Anda menanam padi dengan kurun waktu yang cukup lama, tiba masa panen, dan pada saat masa panen harga gabah dibeli dengan harga yang rendah. Tentu motivasi akan tergerus. Jangan bicara soal ada petani muda, petani milenial. Pada saat dengan kondisi seperti ini, dengan sistem yang ada, tentu motivasi akan tergerus dengan sendirinya. Kemudian akan mengganggu target swasembada pangan. Ini adalah program grande dari Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan swasembada pangan di Indonesia dengan beragam wacana dan sudah dikerjakan dari tahun ke tahun, dan pemerintah saat ini juga sudah memberikan banyak sekali bantuan, mulai dari alat mesin pertanian, kemudian subsidi pupuk, macam-macam yang sudah diberikan, bahkan pupuk gratis juga dibagikan untuk para petani. Ini dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan bisa terjadi di Indonesia. Tapi kalau seandainya kondisinya muncul paradoks pada saat panen harga gabah menjadi rendah, apakah mungkin nanti swasembada pangan bisa tercapai dengan lebih mudah? Jadi kalau kita lihat dari kondisi dan masalah yang berputar-putar seperti itu, apa sebenarnya solusi penanganan hasil panen? Yang pertama pemirsa, harusnya memperkuat koordinasi antara Bulog, Kementan, dan pelaku pasar untuk tujuan utamanya adalah jelas melindungi petani. Jadi kalau seandainya petani tidak dilindungi, bayangkan siapa yang akan memproduksi gabah untuk nantinya menjadi beras supaya sampai ke pasar dan bisa sampai ke piring nasi ataupun di meja makan Anda. Itu adalah kuncinya melindungi petani. Dan yang kedua adalah harus membangun sistem tata kelola pangan yang adil pemirsa. Bagaimana yang mau disebut dengan adil pada saat sudah ditetapkan harga minimalnya, ada HPP-nya, tapi ternyata ada yang bermain di dalamnya. Dan itulah yang disebut sebagai tengkulak yang ternyata tidak membeli sesuai dengan harga HPP, malah jauh di bawahnya. Paradoks harga gabah yang anjlok saat musim panen menimbulkan dampak signifikan pemirsa terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Ya, harapan petani yang seharusnya menuai pundi-pundi rupiah realitanya justru merugi. Yang lebih paradoks lagi adalah harga beras kembali mengalami kenaikan melampaui harga rata-rata pada 2024 yang lalu. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah klasik ini. Fenomena jebloknya harga gabah berbanding terbalik dengan kenaikan harga beras yang menjadi paradoks di negeri agraria ini. Kita berharap agar kondisi petani Indonesia bisa semakin membaik dan sektor pertanian nasional bisa berkembang secara berkelanjutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.